Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 445, Pesta untuk para ahli. Di perkemahan Markis Piaoxue, seorang lelaki kekar dengan pedang ungu di punggungnya sedang minum sendirian dengan berisik. Lei Dao, mengapa kau menenggelamkan kesedihanmu dalam anggur? Pria itu mendengar suara itu dan berbalik hanya untuk melihat Jian Wushuang berjalan ke arahnya. Dia berseri-seri dan berkata, "Wow, pendekar pedang." Jian Wushuang tersenyum pada pria itu dan terus berjalan ke arahnya. "Lei Dao, sudah lama sejak terakhir kali aku melihatmu." Sebenarnya, sudah 3 tahun sejak terakhir kali mereka bertemu. Mereka datang ke Flaming Battlefield sebagai bagian dari sebuah kelompok, tetapi 3 tahun yang lalu Jian Wushuang telah pergi ke area dalam sementara Lei Dao dan si Plus Ling tetap tinggal di area luar. "Di mana si Ling dan yang lainnya?" tanya Jian Wushuang. Mata Lei Dao menjadi gelap saat mendengar nama itu. "Dia meninggal setahun yang lalu, begitu pula Yan Mo. Hanya Bing Yue dan aku yang selamat. Dia kembali ke wilayah kami bersama Tuan Aks di tahun yang sama." Aduh. Jian Wushuang menggelengkan kepalanya, tampak sedih. Medan perang berapi-api itu penuh bahaya dan siapapun bisa kehilangan nyawanya kapan saja. Mereka mengetahuinya dengan sangat baik sebelum mereka melangkah ke lapangan. "Kami tidak sebanding denganmu, pendekar pedang." Lei Dao tiba-tiba menoleh ke arah Jian Wushuang. "Kau berhasil membunuh Deng Huo, seorang ahli di level penentang surga. Itu bagus untukmu." Lei Dao mengagumi Jian Wushuang dari lubuk hatinya. 2 tahun lalu, berita bahwa Jian Wushuang membunuh Deng Huo benar-benar mengejutkan dia dan yang lainnya. Sekarang, 2 tahun telah berlalu, dan kamu pasti telah mengalami kemajuan lebih dari sebelumnya, Lei Dao menambahkan. "Memang begitu," kata Jian Wushuang dengan rendah hati. Saat itu, 2 sosok muncul di kehampaan di atas perkemahan, memancarkan aura kuat yang membuat para ahli di bawahnya kedinginan. "Tuan." Jian Wushuang melihat sosok itu. Namun, setelah singgah sebentar, kedua sosok itu menuju ke medan perang berapi. Mengapa mereka pergi ke medan perang berapi? Jian Wushuang tampak penasaran karena semua ahli di medan perang tahu bahwa para penguasa hanya berpartisipasi dalam pertempuran pada acara-acara khusus. "Hanya 2 orang lagi yang ingin mencoba peruntungan di rumah bangsawan," jawab Lei Dao. "Rumah bangsawan? Apa maksudmu?" Jian Wushuang bertanya lebih lanjut. "Kau tidak tahu?" Lei Dao menatap Jian Wushuang dengan pandangan aneh. "Saya telah berkultivasi di dalam rumah besar selama 2 tahun terakhir, jadi saya tidak tahu apapun yang terjadi." "Begitu ya?" Setelah mengangguk, Lei Dao melanjutkan, "Beberapa hari yang lalu, sebuah rumah gua baru ditemukan di area dalam." "Area dalam?" Jian Wushuang menyipitkan matanya. Sejauh pengetahuannya, hampir semua rumah besar di medan perang berapi telah ditemukan di area luar atau di tepinya, tak satu pun ditemukan di area dalam. Ketika rumah besar ini ditemukan, berita yang tidak biasa itu langsung menarik perhatian kedua kubu. Mereka mengirim beberapa ahli ke sana untuk melihat-lihat dan dengan cepat dipastikan bahwa itu adalah rumah bangsawan. "Kami belum mengetahui identitas sang markis, tetapi siapapun dia, rumah besar itu pasti sangat berharga, apalagi jika itu adalah rumah yang baru ditemukan." Sekarang, hampir semua ahli dari kedua kubu menjadi gila karena berita itu dan bergegas ke sana. "Kurasa sudah ada banyak ahli yang berkumpul di rumah besar itu. Lagi pula, ada lebih dari 50 bangsawan dari kubu kita di antara mereka, termasuk Tuan Pedang Besi. Tuan Pedang Besi juga pergi ke sana." Jian Wushuang sedikit terkejut, tetapi tidak butuh waktu lama baginya untuk memahami bahwa rumah besar itu pantas mendapatkan perhatian setingkat ini. Dalam kasus ini, pasti ada lebih dari 100 bangsawan di dalam rumah besar itu. Ini benar-benar pesta untuk para ahli. Jian Wushuang mengepalkan tangannya sambil merasa gembira. Dia akan menyaksikan berkumpulnya ratusan bangsawan, sesuatu yang hanya terjadi sekali dalam bulan biru. "Pendekar pedang, kau cukup kuat untuk mencoba peruntunganmu di lapisan luar rumah besar ini. Kudengar beberapa ahli di tahap 3 telah pergi ke sana dan memperoleh beberapa peluang dan harta karun," kata Lei Dao. Kata-katanya membangkitkan minat Jian Wushuang. Dia benar. Rumah besar ini baru saja ditemukan, dan sebagai rumah besar pertama yang ditemukan di daerah dalam, rumah ini pasti istimewa. Rumah ini pasti berisi banyak peluang dan harta karun di dalamnya. "Aku tidak boleh melewatkan kesempatan ini," pikir Jian Wushuang dalam hati. "Lei Dao, aku harus pergi sekarang." Jian Wushuang mengucapkan selamat tinggal kepada Lei Dao dan pergi ke gudang harta karun Kam. Karena dia sudah memutuskan untuk berpetualang di rumah besar itu, dia harus mempersiapkan diri dengan baik. Dia memilih 2 benda dari gudang harta karun. "Saya ingin menukarkan buku panduan kedua teknik triple C plus foot dan 5 permata darah. Namun, saya sedang terburu-buru untuk pergi ke area dalam dan tidak bisa menunggu selama 3 hari, jadi bisakah Anda memberikannya kepada saya sekarang?" Jian Wushuang bertanya kepada seorang tetua berpakaian abu-abu.
Tetua itu mengangkat kepalanya dan melirik Jian Wushuang, lalu berkata, baiklah. Biasanya, seseorang harus menunggu 3 hari untuk mendapatkan harta yang diinginkan dalam pertukaran. Jika Jian Wushuang adalah seorang ahli biasa di kamp mereka, alih-alih salah satu dari 4 jenius teratas di level yang menantang surga, tetua itu tidak akan menyetujui permintaannya. Jian Wushuang membayar barang-barang itu dengan prestasi pertempurannya. Saat ini, ia memiliki banyak prestasi pertempuran. Ia telah memperoleh 10.000 poin di Jiuse Cave Mansion dan sejumlah tertentu karena membunuh Deng Huo, seorang ahli di puncak tahap 3. Prestasi pertempuran itu lebih dari cukup untuk ditukarkan dengan manual C+ Fat kedua, jadi dia menghabiskan prestasi yang tersisa untuk permata darah. Meskipun dia masih memiliki beberapa permata darah, setelah mempertimbangkan bahwa dia akan pergi ke suatu tempat yang penuh dengan bangsawan dan bahwa dia mungkin perlu menggunakan boneka darahnya, lebih banyak permata darah mungkin diperlukan. Setelah menerima apa yang diinginkannya, Jian Wushuang menuju ke area dalam.